Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif, belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Rifai. Nah, kali ini kita akan belajar geografi secara bersama-sama. Kita akan membahas soal tryout UTBK keempat. Nah, kalian sudah ngerjainnya. Nah, kali ini kita akan membahas secara bersama-sama. Nah, langsung aja ya, kita akan bahas. Nanti saya bacakan soalnya. Nah, untuk soal yang pertama di sini ditanyakan, letak geologis Indonesia berdampak terhadap karakteristik wilayah berupa apa? Nah, ditanyakan dampak dari letak geologisnya. Nah, jadi dampak dari letak geologis. Dampak letak geologis Indonesia. Nah, kita tahu bahwasanya letak geologis Indonesia itu di antara dua pertemuan sirkum pegunungan besar dunia, yaitu sirkum Mediterranean dan sirkum Pasifik. Nah, ini menyebabkan Indonesia itu terdapat banyak gunung api aktif. Banyak gunung api aktif. Kemudian banyak hasil tambangnya atau barang tambangnya itu melimpah. Kaya barang tambang. Nah, tanahnya subur. Maka soal nomor 1 ini jawabannya yang mana sih? Nah, di sini kita lihat ada 4 pernyataan. Memiliki banyak gunung api aktif. Yang kedua, memiliki potensi energi surya yang tinggi. 3, kaya akan barang tambang. 4, wilayah iklim termasuk ke dalam iklim tropis. Berarti di sini jawabannya adalah yang memiliki banyak gunung api aktif dan kaya akan barang tambang. Oke, jadi jawabannya di sini adalah 1 dan 3, yaitu yang B. Oke ya, kita lanjut ke nomor 2. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Yang kedua, potensi bencana kekeringan di beberapa wilayah Indonesia merupakan dampak dari apa? Nah, di sini yang ditanyakan ada kekeringan. Nah, kekeringan di Indonesia. Nah, kekeringan diakibatkan oleh apa? Di sini ada beberapa option jawaban. Yang pertama, letak wilayah berada di daerah subduksi lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, kalau pertemuan dua lempeng ini bukan merupakan dampak dari iklim atau kekeringan, jadi salah. 2, yang B, bentuk wilayah Indonesia yang berupa negara kepulauan. Nah, ini juga bukan merupakan dampak dari hasil dari kekeringan. Yang C, sebagian besar perairan laut yang ada merupakan jenis laut dalam. Nah, tidak ada pengaruhnya. Yang D, letak wilayah yang dilalui oleh La Nina. Nah, La Nina ini adalah merupakan angin yang membawa uap air sehingga akan terjadi musim penghujan yang tinggi. Yang E, letak wilayah yang dilalui oleh El Nino. Nah, inilah ada jawaban yang tepat, yaitu karena apa? El Nino adalah angin yang membawa panas, yaitu dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah Asia. Jadi jawabannya adalah yang E, nomor 2, akibat dari El Nino. Nah, jadi akibat El Nino. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Wilayah daratan Indonesia terdiri dari morfologi berupa pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah.
daerah yang tidak dilewati oleh rangkaian gunung api aktif di wilayah Indonesia adalah, nah, rangkaian gunung api aktif. Nah, akan aku review ulang kembali ya. Wilayah Indonesia yang dilewati oleh gunung aktif atau rangkaian pegunungan aktif itu adalah dari wilayah Sumatera bagian barat, kemudian menuju ke bawah, yaitu di Jawa bagian selatan. Nah, itu yang dari Asia atau Sirkum Mediterranean. Kemudian dari Pasifik, yaitu dari wilayah Papua bagian utara sampai Maluku sampai ke Sulawesi. Nah, di sini yang tidak dilewati oleh rangkaian gunung api aktif itu adalah wilayah Kalimantan. Jadi wilayah Kalimantan adalah yang tidak dilewati. Jadi jawabannya adalah yang B, nomor 3. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke nomor 4, yaitu dampak positif dari wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan banyak berbatasan dengan negara lain adalah. Nah, jadi dampak positifnya yang ditanyakan di sini adalah A. Tingginya konflik perbatasan wilayah perairan laut dengan negara-negara tetangga. Otomatis bukan ya. Yang B. Sulitnya akses antar pulau. Nah, ini pasti bukan. Yang C. Tingginya potensi tangkapan ikan di beberapa titik lokasi perairan Indonesia. Nah, ini adalah jawaban yang tepat, yaitu tingginya potensi tangkapan ikan itu adalah dampak positif. Jadi nomor 4 ini adalah jawaban yang C. Tinggi potensi tangkapan ikan. Jawabannya yang C. Sekarang yang nomor 5. Di sini ada gambar pulau Kalimantan. Oke. Yang ditanyakan adalah di sini adalah Taman Nasional Kayan Mentarang. Nah, di sini akan aku tuliskan 1 sampai 7 urutan dari Taman Nasional di gambar tersebut. Yang pertama adalah Taman Nasional Gunung Palung. Kemudian yang kedua adalah Taman Nasional Danau Sentarung. Yang ketiga yaitu Taman Nasional Betung Kerihun. Yang keempat di sini adalah Taman Nasional Bukit Raya. Kemudian yang kelima di sini adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Yang keenam yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang. Kemudian yang ketujuh adalah Taman Nasional Kutai. Nah, maka jawabannya di sini adalah yang 6, yaitu D. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, nomor 6 di sini, persebaran flora di Indonesia dari wilayah barat sampai ke wilayah timur memiliki perbedaan karena faktor edafik. Nah, faktor edafik. Edafik itu artinya adalah tanah. Nah, maka di mana dari option A sampai ini yang berhubungan dengan tanah, yaitu yang C. Maka jawabannya adalah variasi jenis tanah. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 7, yaitu contoh tumbuhan yang tergolong ke dalam kelompok mesopit. Nah, ke dalam kelompok mesopit. Mesopit. Nah, mesopit itu apa sih? Mesopit ini adalah jenis tanaman yang bertempat tinggal di lingkungan lembab. Jadi lingkungan lembab. Lingkungan lembab.
Nah, lingkungan lembabnya di mana tanamannya? Nah, gitu ya. Di sini yang termasuk ke dalam tanaman atau tumbuhan mesofit adalah anggrek dan cendawan. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 atau C. Jadi jawabannya adalah C. Itu nomor 7. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Nah, nomor 8 ditanyakan, jika dilihat dari konteks persebaran fauna dunia, Indonesia bagian timur termasuk ke dalam wilayah fauna apa? Nah, ditanyakan di sini adalah fauna apa? Nah, Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian persebaran, yaitu ada barat, kemudian tengah, dan timur. Nah, wilayah barat itu adalah jenis faunanya adalah Asiatis. Kemudian tengah itu adalah peralihan. Kemudian di bagian timur itu adalah Australian. Jadi Australian. Nah, maka jawabannya di sini adalah yang A, Australian. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Salah satu taman nasional di Pulau Sumatera yang menjadi tempat konservasi siamang dan burung hantu mentawai adalah, nah, ditanyakan adalah taman nasional apa? Di sini ada A sampai E, Taman Nasional Lorelindu. Kalau Lorelindu itu asalnya adalah dari Sulawesi, otomatis salah. Taman Nasional Siberut ini dari Sumatera dan merupakan tempat konservasi siamang. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang B, nomor 9, yaitu Taman Nasional Siberut. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 10. Fungsi hutan mangrove ditunjukkan oleh nomor berapa? Ditanyakan adalah fungsi hutan mangrove ya. Ada pengrajin dan tambak garam, wilayah konservasi pesisir, industri dan perikanan darat, kemudian pemecah gelombang. Nah, di sini fungsi hutan mangrove itu yang mana? Nah, yaitu apa? Konservasi pesisir dan pemecah gelombang. Jadi jawabannya adalah yang C atau 2 dan 4. Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif, belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 11. Ini nomor 11 ya. Bencana alam yang berkaitan dengan dinamika hidrosfer dan atmosfer adalah, nah, hidrosfer dan atmosfer yaitu air, kemudian atmosfer itu udara. Nah, di manakah bencana yang berhubungan dengan air dan udara di sini adalah yang pasti yang pertama, 1, tsunami itu berhubungan dengan air, kekeringan itu berhubungan dengan udara atau atmosfer yaitu suhu dan lingkungannya. Kemudian puting beliung yaitu adanya massa udara yang berputar. Sedangkan tanah longsor itu tidak termasuk karena tanah longsor adalah dinamika litosfer. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. Pada musim timur, nelayan banyak mendapatkan ikan di Laut Natuna dan Selat Karimata.
hal tersebut terjadi karena apa? Nah, di wilayah Selat Selat Karimata dan Laut Natuna itu banyak sekali ikan. Ya, karena apa di sini? Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang B. Terkonsentrasinya sumber makanan utama ikan di Laut Natuna dan Selat Karimata. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa banyak ikan berada di sana. Karena sumber makanannya banyak, yaitu dari terumbu karang, kemudian plankton dan sebagainya, itu banyak terdapat di sana. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 13, runoff meningkat seiring tingginya curah hujan sehingga menyebabkan banjir yang disebabkan oleh menurunnya apa? Nah, kita pahami dulu yang dimaksud dengan runoff. Runoff itu adalah aliran permukaan. Nah, masih ingat tentang siklus hidrologi? Nah, siklus hidrologi di mana setelah terjadinya hujan atau presipitasi ya, itu akan mengalami dua kejadian. Yang pertama adalah runoff, yaitu aliran permukaan di mana air akan mengalir menuju ke laut. Nah, yang kedua adalah infiltrasi atau air masuk ke dalam tanah. Jadi ada dua kemungkinan yang akan terjadi ketika terjadi hujan, yaitu air mengalir langsung ke laut atau masuk ke dalam tanah. Nah, yang menyebabkan tingginya runoff ini itu disebabkan kenapa? Karena menurunnya infiltrasi dan perkolasi, yaitu masuknya air ke dalam tanah itu sangat minim sehingga air menjadi tergenang atau berada di atas tanah. Itu yang menyebabkan banjir. Jadi jawabannya adalah yang D di sini. Nah, kita lanjutkan ke nomor 14 ya. Melalui interpretasi foto udara dalam membedakan objek perkebunan dan hutan dapat dilakukan menggunakan unsur apa? Yang ditanyakan adalah perkebunan dan hutan ya. Perkebunan hutan. Kita tahu sendiri bahwasanya perkebunan itu yang membudidayakan adalah manusia, jadi diolah oleh manusia, sedangkan hutan adalah alami. Nah, maka yang menjadi dasar untuk membedakan di sini adalah yang tepat. Yang pertama yaitu asosiasi. Nah, asosiasi itu adalah wilayah sekitarnya atau kenampakan sekitarnya. Perkebunan itu berasosiasi dengan apa? Berasosiasi dengan jalan raya. Nah, biasanya di wilayah Sumatera perkebunan kelapa sawit, nah dilewati oleh jalan raya. Sedangkan kalau hutan itu berasosiasi dengan apa? Semak belukar. Nah, ini adalah asosiasi. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Yaitu polanya. Nah, pola dari perkebunan itu adalah polanya teratur. Kenapa? Karena ditanam secara bersama-sama. Jadi polanya adalah pola teratur. Sedangkan hutan itu polanya tidak teratur karena tumbuh alami, tidak teratur. Nah, sekarang kita jawab. Berarti yang tepat di sini apa? Yaitu asosiasi dan pola. Jawabannya adalah yang E. Oke ya? Kita lanjutkan ke nomor 15. Nah, ditanyakan peta corografi atau peta umum. Wilayah provinsi di Indonesia umumnya menggunakan skala apa? Nah, yang ditanyakan adalah wilayah provinsi. Nah, wilayah provinsi.
kita tahu sendiri bahasanya peta berdasarkan skala itu dibagi menjadi beberapa ya. Masih ingat ya? Ada peta kadaster, yaitu 1:100 sampai 1:5000. Nah, biasanya untuk apa? Untuk denah rumah. Kemudian ada peta skala besar. Skala besar, yaitu berapa? 1:5000 sampai 1:250.000. Biasanya untuk apa? Untuk peta desa, kecamatan gitu ya. Atau kota gitu. Kemudian ada skala sedang. Nah, di sini ada skala sedang, yaitu antara 250.000 sampai dengan 1:500.000. Nah, biasanya yaitu digunakan untuk apa? Yaitu memetakan wilayah provinsi ataupun wilayah pulau. Nah, kemudian ada skala kecil, yaitu 1:500.000 sampai 1:1 juta, yaitu negara. Sedangkan yang terakhir adalah skala geografis, yaitu lebih dari 1:1 juta. Yaitu apa? Benua atau dunia. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah yang E, yaitu skala 1:250.000 untuk provinsi. Ya, itu nomor 15. Baik, kita lanjutkan ke nomor 16. Tombolo merupakan salah satu bentuk lahan yang ada di permukaan bumi yang merupakan hasil dari bentukan lahan asal apa? Nah, yang tanya adalah tombolo. Nah, tombolo itu seperti apa sih? Nah, tombolo itu seperti ini. Ini adalah daratan ya, ini daratan. Nah, sedangkan ini adalah laut. Nah, tombol itu ini, yaitu yang menghubungkan dengan pulau kecil. Artinya di sini tombol itu terbentuk oleh bentukan lahan asal apa? Solusional, aeolin, denudasional, marin, atau glasial. Yang pasti karena dia berada di laut, berarti dia adalah marin atau laut. Jadi hasil dari hembusan oleh ombak laut. Jadi jawabannya adalah yang D di sini jawabannya. Ya, tepat D ya. Kita lanjutkan ke nomor 17. Proses pembentukan sesar San Andreas di California lebih disebabkan oleh apa? Nah, kita ingat ya, sesar. Sesar itu adalah patahan. Jadi kalau patahan itu termasuk gerakan lempeng apa? Nah, gerakan lempeng tektonik. Nah, apakah termasuk ke dalam bagian apa? Kalau sesar berupa patahan itu gambarnya seperti ini. Namanya patahan ya.
Jadi dia berupa patah, nah, atau terjadi suatu retakan di sini. Nah, patahnya disebabkan oleh adanya dua lempeng yang sedang bergeser. Di sini patah, yaitu mengarah ke kanan dan ke kiri. Di sini, arah kanan dan ke kiri. Nah, yang mengarah ke kanan di sini itu disebut dengan dekstral. Nah, jadi yang arah sini adalah dekstral. Kemudian yang sini adalah sinistral. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Gerakan sinistral dan dekstral dua lempeng tektonik ini membuat adanya sesar San Andreas di California. Jadi jawabannya adalah yang B, nomor 17. Kemudian nomor 18. Jenis tanah yang merupakan jenis tanah vulkanik ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, tanah vulkanik ya, berarti apa? Hasil letusan gunung api. Ada andosol, ada entisol, ada regosol, dan ada organosol. Nah, di sini yang termasuk vulkanik yang mana? Yaitu 1, 2, dan 3, kecuali organosol, karena organosol adalah hasil dari pelapukan tumbuhan, yaitu tanah gambut. Jadi jawabannya adalah yang A, nomor 18. Kemudian nomor 19. Desa swadaya merupakan desa yang memiliki karakteristik apa? Desa swadaya itu, masih ingat ya? Ada 3 macam desa. Yang pertama ada desa swadaya. Kemudian ada desa swakarya. Kemudian yang ketiga yaitu ada desa swasembada. Nah, yang ditanyakan adalah swadayanya. Kita lihat A, kelengkapan lembaga pemerintahan desa. Jadi kalau kelengkapan lembaga pemerintahan itu pasti miliknya desa swasembada. Yang B, interaksi dengan wilayah lain mulai terjalin. Berarti dia termasuk ke dalam wilayah swakarya. Oh, dia masuk swasembada juga. Kemudian yang C, kegiatan mata pencaharian penduduk subsisten atau berpindah-pindah, tidak menetap. Berarti dia termasuk ke dalam swadaya. Yang D, ketergantungan pada sumber daya pertanian, itu masih masuk swakarya juga. Teknologi tepat guna telah berkembang, berarti dia swasembada. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang C, kegiatan mata pencaharian penduduk subsisten atau berpindah-pindah, itu swadaya. Oke, yang terakhir nomor 20. Fenomena deretan gunung api aktif yang ada di Indonesia dapat ditelaah dengan menerapkan prinsip apa? Yang ditanyakan adalah persebaran gunung api aktif ya. Kalau hubungan dengan persebaran, berarti dengan apa? Prinsip apa? Prinsip distribusi. Oke, akhirnya selesai juga pembahasan TO UTBK 4 1 sampai 20. Nah, mungkin ini adalah pembahasan yang singkat dan padat ya, karena mungkin sudah paham lah untuk materi ini ya. Jadi ini adalah pembahasan lebih singkatnya. Jadi bisa belajar lagi nanti di pertemuan atau kesempatan lain-lain ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal TO UTBK 4 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu berdoa. Oke, bye-bye.
Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas.